311 Situasi Sun Fang dan Sun An. Anehnya, di dalam ruang bawah tanah kerajaan, tidak ada penjaga. Sebaliknya, tempat itu lebih menyerupai penjara besar, yang tampaknya tidak ada ujungnya, meluas tanpa batas ke dalam kegelapan. Tidak seperti penjara lain, penjara ini tidak memiliki sel. Sebaliknya, ada rantai besi di dinding, yang menahan penjahat paling kejam dari Kerajaan Keberuntungan Langit. Meskipun Sun Long tidak terlalu tertarik pada para penjahat di Kerajaan Keberuntungan Langit, dia tetap tahu bahwa ada orang yang tidak akan langsung dieksekusi, melainkan akan dijadikan tawanan di ruang bawah tanah kerajaan hingga mereka mati. Hal ini terjadi baik karena beberapa penjahat memiliki identitas kuat yang bahkan keluarga kerajaan tidak ingin berhadapan langsung dengannya, atau karena alasan pribadi lain yang tidak ingin diungkapkan oleh Raja Dong Weifeng. Saat dia dan Zheng Cui masuk lebih dalam ke dalam penjara, Sun Long menyadari bahwa sebagian besar rantai hanya menahan kerangka, bukan manusia hidup. Tentu saja, Sun Long juga memperhatikan pria, wanita, dan bahkan anak-anak yang terjebak saat ia berjalan lebih dalam. Mereka semua tampak kekurangan gizi, seakan-akan mereka tidak diberi makan setiap 3 hari sekali. Namun, meski anggota tubuh mereka kurus kering, mereka masih hidup dan menderita di penjara yang tidak manusiawi ini. Bau kotoran menyerang indera Sun Long saat ia masuk lebih dalam, sementara beberapa orang bahkan membuka mata mereka dan memohon bantuan. Namun Sun Long tidak berhenti untuk menolong mereka. Sebaliknya, dia terus berjalan masuk lebih dalam ke ruang bawah tanah, sementara firasat buruk di hatinya perlahan-lahan menjadi semakin kuat. Akhirnya, setelah 10 menit berjalan, Sun Long tiba di ujung koridor dan berdiri di depan pintu logam besar. Melihat ke arah pintu di depannya, Zheng Cui tampak tanpa ekspresi di wajahnya sebelum dia berbicara dengan nada tidak peduli. Masuklah ke dalam jika kamu ingin bertemu orang tuamu. Sun Long tidak ragu sedikit pun, dan meskipun perasaan tidak nyaman di hatinya semakin kuat saat dia mendekati pintu logam di depannya, di bawah tatapan mata Zheng Cui yang terkejut, Sun Long dengan paksa merobek pintu itu dengan tangan kirinya sebelum dia masuk ke dalam. Pintu logam setinggi 3 meter, 10 kaki, itu telah berubah menjadi bongkahan logam tak dikenal yang jatuh ke tanah dengan suara keras, yang langsung membangunkan orang-orang di belakangnya. Itu adalah ruangan kecil sekitar 50 meter persegi, tetapi lebih dari 20 orang dirantai di dinding. Tubuh Sun Long tiba-tiba bergetar ketika pandangannya tertuju pada seorang pria parubaya dan seorang wanita yang dibelenggu oleh rantai hitam, sementara cengkeramannya di leher Zheng Cui tanpa sadar mengendur. Mata si kecil hitam yang berada di dalam batu waktu pun menjadi dingin, dan mengerti bahwa dugaannya sebelum mereka memasuki tempat ini ternyata benar. Lelaki parubaya itu memperlihatkan raut wajah yang lesu, namun tubuhnya masih tegak berdiri dengan punggung tegak, kendati di sekujur tubuhnya banyak sekali luka. Bekas-bekas cambukan memenuhi sekujur tubuhnya dan bahkan wajahnya pun tampak terluka, namun yang paling parah adalah luka yang sampai sekarang tidak berhenti berdarah. Luka di perutnya tampaknya disebabkan oleh pukulan atau tendangan, yang membuat pakaiannya menjadi merah karena darah. Di sebelah laki-laki itu ada seorang wanita parubaya yang cantik, tubuhnya juga dipenuhi darah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Meski tubuhnya tidak terluka separah pria parubaya di sebelahnya, tubuhnya juga dipenuhi bekas cambukan, sementara di perutnya terdapat luka serupa yang masih mengalirkan darah. Mata Sun Long sudah memerah saat melihat kondisi orang tuanya sebelum dia buru-buru melangkah maju. Cengkeramannya di leher Zheng Cui langsung mengeras, dia dengan kasar menghancurkan tenggorokannya sebelum dengan marah melemparkan tubuhnya ke samping. Menghancurkan rantai yang mengikat Sun Fang dan Sun An, dia meraih tubuh keduanya dan menopang mereka agar tidak jatuh ke tanah. Pada saat yang sama ketika rantai yang membelenggu tubuhnya menghilang, Sun Fang tampak membuka matanya sementara ekspresi ketidakpercayaan memenuhi wajahnya saat dia melihat putranya menopangnya. Ayah, jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Sun Fang benar-benar menangis ketika mendengar kata-kata ini. Emosi yang terpendam dalam hatinya selama beberapa hari terakhir akhirnya meledak saat dia mendengar kata-kata penghiburan dari putranya, saat air mata hangat mengalir deras di matanya tanpa henti, membasahi jubah Sun Long. Sang guru formasi yang bermartabat, seorang yang telah berkultivasi hingga ke tingkat surga setelah sekian tahun,
kultivasinya telah hancur dan menderita penyiksaan serta penghinaan tiada henti dalam beberapa hari terakhir. Meskipun kultivasinya hancur dan pada dasarnya lumpuh, satu-satunya suara yang dikeluarkannya selama di penjara hanyalah ketika Sun An hendak disiksa. Dia akan mengejek para penjaga dan menerima sebagian besar penyiksaan sebagai gantinya, kehilangan darah dagingnya dalam proses tersebut. Namun, selama ini, Sun Fang tidak mengeluarkan sepatah kata pun protes, tidak pula memohon atau mengemis. Pada saat yang sama, Sun Long mengeluarkan raungan dahsyat yang dipenuhi amarah tak terbatas, kemarahan dan niat membunuh, saat ia melihat kondisi orang tuanya. Sun An masih pingsan dan seperti halnya Sun Fang, kultivasinya juga hancur. Tahanan lainnya di dalam ruangan terkejut saat mendengar raungan marah Sun Long dan merasakan auranya yang menakutkan, tetapi saat melihatnya menyelamatkan Sun Fang dan Sun An, mata mereka berbinar dengan api harapan. Raungan Sun Long begitu dahsyat, tidak hanya mengguncang ruang bawah tanah kerajaan, namun seluruh istana kerajaan pun mulai bergetar. Niat membunuh yang tak berujung keluar dari tubuhnya, dan dia bahkan menyesal membunuh Zheng Cui secepat itu. Mengabaikan tatapan memohon dari para tahanan di sekitarnya, Sun Long menebas udara di depannya dengan tangan kanannya, membuka robekan ruang, sebelum tubuhnya, serta Sun Fang dan Sun An menghilang dalam sekejap, saat mereka muncul kembali di pintu masuk ruang bawah tanah kerajaan. Melihat ke arah dua penjaga yang sebelumnya telah dijebaknya di dalam domain raja untuk memasuki ruang bawah tanah, kali ini, Sun Long tidak ragu untuk menghancurkan mereka, meledakkan kepala mereka dengan satu pukulan masing-masing, menyebabkan tubuh mereka yang sekarang tak bernyawa terjatuh ke tanah. Sambil melihat sekelilingnya, Sun Long segera menemukan sebuah ruangan kosong di dalam istana dan masuk ke dalamnya. Dengan lembut ia membaringkan Sun An di tempat tidur besar, sebelum ia menyuapi ayah dan ibunya masing-masing dengan pil penyembuh tingkat 1. Awalnya, Sun Long berencana memberi mereka pil penyembuh matahari, kualitas terbaik. Tetapi karena kultivasi mereka telah hancur, baik tubuh Sun Fang maupun Sun An tidak akan mampu menangani energi di dalam pil peringkat 4 itu. Luka luar di tubuh Sun Fang dan Sun An mulai perlahan menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Meski sekujur tubuhnya masih penuh luka, Sun Fang tersenyum puas saat menatap puteranya di depannya. Melihat luka di tubuh Sun Fang, Sun Long mencoba menenangkan dirinya, sebelum dia berkata beberapa saat kemudian. Ayah, katakan padaku siapa yang melakukan ini padamu. 312 Pengkhianatan Dong Weifeng. Meskipun suara Sun Long tidak keras, suaranya dipenuhi dengan begitu banyak amarah dan niat membunuh, sehingga Sun Fang tidak ragu bahwa jika orang-orang yang bertanggung jawab ada di depannya saat ini, mereka bahkan tidak akan mati dengan mayat utuh. Dengan tatapan serius di matanya, Sun Fang menganggukkan kepalanya, dan setelah menyesuaikan postur duduknya dengan susah payah, dia menatap mata Sun Long sebelum dia berkata dengan serius. Semuanya dimulai seminggu yang lalu. Dong Weifeng datang ke rumah kami dan menjelaskan kepada saya bahwa dia menghadapi masalah serius. Putra ketiganya, Dong Lingyuan si bocah menjijikan itu, merayu putri seorang ahli tingkat surga tingkat 2 dari salah satu kerajaan terdekat. Bahkan saya tidak tahu bagaimana dia berhasil menghubunginya dan bagaimana dia akhirnya merayunya, tetapi dikatakan bahwa wanita itu jatuh cinta padanya. Dong Lingyuan menjelaskan kepadanya betapa kerasnya hidupnya di Kerajaan Keberuntungan Langit, dengan kakak laki-lakinya, Dong Lingxin sebagai putra mahkota yang menekannya dan menghancurkan hidupnya. Begitu wanita itu mendengar ini, dia menjawab kepada Dong Lingyuan bahwa dia secara pribadi akan meminta ayahnya untuk datang ke Kerajaan Keberuntungan Langit, dan membunuh kakak laki-lakinya Dong Lingxin, sebelum memaksa raja untuk menjadikan Dong Lingyuan sebagai putra mahkota yang baru. Mata Sun Long menjadi dingin karena dia tampaknya telah memahami inti permasalahannya, sementara wajah Dong Lingyuan segera muncul dalam pikirannya. Hanya karena dia ingin menjadi putra mahkota, dia telah menyebabkan seluruh Kerajaan Keberuntungan Langit jatuh ke dalam kekacauan. Namun, ini tidak menjelaskan kondisi Sun Fang dan Sun An. Lagi pula, meskipun Sun Fang adalah orang yang menjunjung tinggi keadilan, Sun Long tahu bahwa dia tidak akan memilih untuk melawan seseorang seperti Wei Tai tanpa alasan, terutama karena ini tidak ada hubungannya dengan dia.
Tampak seperti dia mengerti apa yang dipikirkan Sun Long, Sun Fang memiliki senyum mengejek di wajahnya saat dia melanjutkan. Meskipun Dong Weifeng telah mengumumkan bahwa ia akan membiarkan anak-anaknya berjuang memperebutkan tahta sendiri dan membiarkan yang paling cerdik menjadi raja berikutnya, pada akhirnya, ia tidak rela melihat putra sulungnya jatuh dalam keputusasaan dan mati ketika ia mendapat berita Dong Lingyuan mendapatkan ahli tingkat surga sebagai pendukungnya. Lagi pula, penyokong yang ditemukan Dong Lingyuan, juga telah melampaui lingkup pengaruh dan kendali yang dimiliki Dong Weifeng. Tidak peduli apapun, mustahil baginya untuk mengendalikan seorang kultivator tingkat surga yang tidak memiliki hubungan dengan kerajaan keberuntungan langit. Sehari setelah berita itu tersebar, Dong Weifeng dan putra mahkota, Dong Lingxin datang ke rumah kami dan memohon saya untuk campur tangan dan melawan Wei Tai. Lagi pula, meskipun Wei Tai merupakan seorang ahli tingkat surga tingkat 2 pada tahap awal, dalam beberapa bulan terakhir, ayahmu telah maju ke puncak tingkat surga peringkat 1. Namun, saya menolaknya tanpa berpikir panjang. Apa hubungannya dengan keluarga kita? Apakah Dong Lingxin hidup atau mati? Atau apakah Dong Lingyuan menjadi putra mahkota dan raja berikutnya? Haruskah aku mempertaruhkan nyawaku, hanya karena mereka secara pribadi memohonku untuk bertarung? Ini bukan berarti aku harus memberi mereka muka, ini sama saja dengan aku menjadi anjing peliharaan pribadi Dong Weifeng setiap kali seseorang yang tak bisa ia tangani muncul. Tidak peduli apapun, saya selalu melakukan apa yang saya suka, dan tidak seorang pun dapat memaksa saya melakukan apa yang tidak saya inginkan. Beginilah aku, Sun Fang menjalani hidupku. Mengenai hubunganku dengan Dong Weifeng, meskipun tidak bisa dianggap buruk, namun tidak sampai pada level aku mempertaruhkan nyawaku untuknya. Sun Long menganggukkan kepalanya, karena Sun Fang tampaknya telah mengonfirmasi tebakannya. Memang, ayahnya tidak akan mempertaruhkan nyawanya dan nyawa ibunya, hanya untuk memperjuangkan Dong Lingxin. Namun, dengan senyum meremehkan diri sendiri di wajahnya, mata Sun Fang tampaknya dipenuhi dengan kemarahan dan ejekan yang tak tersamar saat dia melanjutkan. Hehe, tapi siapa sangka Dong Weifeng ternyata ular berbisa sekali. Dia membantu putranya, Dong Lingxin menyebarkan rumor bahwa saya adalah seorang master formasi kuat yang sangat kaya. Tentu saja, alasan dia menyebarkan berita ini adalah agar Wei Tai memperhatikan masalah ini dan memaksanya datang ke kota hutan biru dan bertarung denganku. Siapa yang menyangka Wei Tai malah menyebabkan peperangan, hanya untuk membantu Dong Lingyuan. Dia mengirim pasukan besar prajurit dari kerajaannya sendiri untuk menyerang dan menaklukkan kerajaan langit keberuntungan, sementara dia sendiri secara pribadi datang ke kota hutan biru. Seluruh kota berubah menjadi medan perang, dan tak lama kemudian, bahkan pasukan penguasa kota, Zhen Wang, dihancurkan dan dia sendiri terbunuh. Adapun Wei Tai, hahaha. Bajingan tua itu datang ke rumah kami dan memerintahkan saya untuk menyerahkan semua kekayaan saya jika saya ingin hidup. Tentu saja, meskipun aku tidak ingin melawannya, aku tidak akan pernah mengizinkan siapapun datang ke rumahku dan menginjak-injak kepalaku dan kepala ibumu. Tidak masalah apakah orang itu lebih kuat dariku atau tidak, ini adalah kebanggaanku sendiri sebagai seorang pria dan ayah, juga sebagai seorang kultivator dan master formasi. Lagi pula, rumah kami dipenuhi oleh lebih dari sekedar beberapa formasi perunggu peringkat 3, jadi meskipun kultivasiku berada satu alam minor lebih rendah dari Wei Tai, aku percaya diri untuk melawannya jika kami ada di dalam rumah. Hehe, si tua bangka itu memang akhirnya menyerang kita, tapi bukan saja dia tidak mampu mengalahkanku, tapi dialah yang harus menderita. Hehe, ayahmu memang kuat, anak kecil. Sun Long tidak berbicara dan hanya diam mendengarkan penuturan Sun Fang, yang tampaknya ingin mengatakan segalanya tanpa menahan emosinya. Mereka seperti sungai yang terbendung selama beberapa hari terakhir, dan saat melihat putranya, mereka tiba-tiba meledak seperti bendungan yang jebol. Sun Long merasakan perasaan menyesakkan di hatinya ketika dia melihat air mata di mata ayahnya, tetapi dia tetap membiarkannya menyelesaikan penjelasannya. Meskipun aku sudah mengalahkan bajingan tua itu, aku tidak bisa membunuhnya atau bahkan membuatnya terluka parah. Aku hanya memaksanya mundur. Namun 2 hari kemudian, si tua bangka itu kembali dan menyerang rumah kami lagi, tapi kali ini dia tidak sendirian.
Dia membawa serta 2 orang kultivator tingkat puncak 1 tingkat surga. Setelah 6 jam, akhirnya, mereka berhasil menerobos formasi di sekitar perkebunan, dan menangkap saya dan ibumu. Saat dia menyebutkan situasi Sun An, emosi Sun Fang tampaknya telah mencapai puncaknya berupa kemarahan dan ketidakberdayaan. Dengan tatapan mengejek di matanya, dia kemudian melanjutkan. Awalnya, Wei Tai ingin membunuhku dan ibumu, tetapi setelah mendengar bahwa putra kita adalah seorang kultivator di Sekte Awan Mengambang, dia malah memilih melumpuhkan kultivasi kita sebelum memerintahkan Dong Ling Yuan untuk memenjarakan kita di ruang bawah tanah istana. Tidak peduli apa yang dikatakannya, jelas bahwa dia sebenarnya takut pada sekte besar, sebagai seorang kultivator tanpa dukungan apapun. Begitu mereka memasukkan kami ke dalam penjara, mereka menyiksa kami dan tahanan lainnya di dalam. Orang-orang yang Anda lihat di penjara bersama kami, semuanya adalah pendukung putra mahkota sebelumnya. Adapun Dong Lingxin dan ibunya, ratu sebelumnya, hehe, mereka bernasib lebih buruk dari kita. Ketika para penjaga mencoba mematahkan semangat semua orang di ruang bawah tanah, mereka mengungkapkan segalanya. Mereka digantung telanjang di depan gerbang istana, agar semua orang yang masuk bisa melihatnya. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, Sun Fang mengalihkan pandangannya ke arah Sun An, yang luka-lukanya perlahan sembuh sementara dia masih tidak sadarkan diri. Meskipun begitu, raut wajah kesakitan tampak di wajahnya ketika ia melihat luka di perut wanita itu, dan juga luka di perutnya sendiri. Sun Long tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi si hitam kecil jelas dapat merasakan kemarahannya dan hasratnya untuk membalas dendam. Naga hitam yang biasanya tanpa emosi juga marah, tetapi dia juga tidak memilih untuk berbicara. Di bawah tatapan mata Sun Fang yang tertegun, Sun Long mula-mula menaruh tangannya di punggung Sun An, menyuntikkan aliran ki lembut ke dalam tubuhnya yang membantunya bangun, sebelum ia mengangkat tangan kanannya ke udara dan menebas kekosongan di depannya, membuka robekan ruang sepanjang lebih dari 2 meter, 6,6 kaki. Tanpa sepatah kata pun, Sun Long memegangi Sun Fang dan Sun An. Saat ia masuk ke dalam, sekali lagi muncul di aula utama istana. 313 Dong Ling Yuan yang tak tahu malu. Sun An yang baru saja bangun dan melihat Sun Long menopangnya dan Sun Fang merasa bahwa dia sedang bermimpi lagi. Saat dia menundukkan kepalanya untuk melihat dirinya sendiri, dia menyadari bahwa sebagian besar luka dan bekas cambukan tampaknya telah hilang dari tubuhnya, tetapi pakaiannya masih compang camping dan luka di perutnya masih belum menutup. Rasa sakit yang dirasakannya masih belum hilang, tapi ekspresi Sun An langsung berubah menjadi kegembiraan, saat dia melihat ke arah Sun Long dan berkata dengan suara yang dipenuhi kegembiraan. Lebih lama, akan tetapi, begitu dia menyelesaikan kata-katanya, Sun An merasa sekelilingnya menjadi kabur, sementara sorot matanya dengan cepat berubah menjadi pandangan tidak percaya. Saat Sun Long yang menggendongnya dan Sun Fang melangkah masuk ke dalam robekan angkasa di depannya, Sun Fang dan Sun An mendapati diri mereka di aula utama istana, di mana pemandangan yang bahkan lebih mengejutkan daripada apa yang baru saja mereka alami muncul di mata mereka. 6 orang dikelilingi oleh sekelompok kerangka berwarna putih giok, sementara 3 dari mereka tergeletak di tanah sambil berdarah dan menjerit kesakitan, karena pedang putih bertulang milik kerangka itu telah menembus paha mereka. Baik Sun Fang maupun Sun An tidak tahu bagaimana harus bereaksi ketika mereka melihat kerangka-kerangka bergerak seolah-olah mereka benar-benar hidup, sebelum mata mereka beralih melihat orang-orang di dalam aula. Melihat ekspresi ketakutan di wajah Wei Tai serta kedua pria parubaya, Zhu Zan dan Zhu Heng, yang semuanya berdarah di tanah saat dikelilingi oleh kerangka putih giok, Sun Fang dapat merasakan tubuhnya gemetar. Ketiga orang inilah yang telah melumpuhkan kultivasi dia dan istrinya. Tanpa disadari, mata Sun Fang memandang melewati ketiga orang ini, dan melihat Dong Wei Feng, putranya, pangeran ketiga dari Kerajaan Keberuntungan Langit, Dong Ling Yuan, serta seorang wanita muda bergaun merah yang memeluk lengan kiri Dong Ling Yuan, semuanya gemetar ketakutan saat mereka menatap kerangka putih yang mengerikan di hadapan mereka. Pada saat yang sama, Sun Fang dan Sun An juga melihat seorang wanita muda cantik berambut hitam panjang dan berjubah putih, yang wajahnya tampak seperti langsung keluar dari sebuah potret, tengah berjalan ke arah mereka. Liu Mei berjalan di samping Sun Long, dan tanpa berkata sepatah kata pun, dia hanya menatap Zhu Zan, Zhu Heng dan Wei Tai yang sedang meringis kesakitan dengan tatapan dingin di matanya.
Begitu Sun Long dan Zheng Cui meninggalkan aula istana untuk pergi ke ruang bawah tanah, ketiganya mengabaikan Liu Mei, dan berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri dari aula pada saat yang sama. Lagi pula, mereka tahu, bahwa jika mereka menunggu Sun Long kembali, peluang mereka untuk keluar hidup-hidup praktis nol. Melihat tiga ahli tingkat surga yang terbang ke arahnya, Liu Mei bahkan tidak bergerak, dan dia hanya memerintahkan tiga kerangkanya untuk menangkap masing-masing dari mereka. Siapakah yang menyangka kerangka di depan wanita itu begitu kuat sehingga mereka dengan mudah menaklukkan tiga ahli tingkat surga dalam sekejap mata. Melihat Sun Long muncul di dalam aula entah dari mana, dengan Sun Fang dan Sun An di sisinya, dan wanita muda berjubah putih yang menakutkan itu sekarang berdiri di sampingnya, ekspresi Wei Tai, Zhu Zan, dan Zhu Heng langsung memucat. Mereka dapat merasakan aura mengerikan yang keluar dari tubuh Sun Long, bagaikan seekor binatang ajaib yang marah dan tidak dapat menahan diri lagi. Mata dingin Sun Long mengamati semua orang di dalam aula, sebelum tatapannya segera tertuju pada Wei Tai, saat dia kemudian berjalan ke arahnya tanpa ragu-ragu. Pakar tingkat surga tingkat 2 awal merasakan ketakutan mencengkeram hatinya, dan mengabaikan rasa sakit dari pedang putih bertulang yang menusuk pahanya, dia bergegas mundur. Melihat Sun Long yang masih berjalan ke arahnya, Wei Tai kemudian berteriak dengan suara yang dipenuhi ketakutan. Tunggu, tunggu, tunggu. Sambil menengok ke sekeliling aula mencari seseorang yang bisa membantunya, tatapan Wei Tai dengan cepat terfokus pada pemuda berambut pirang di belakangnya sementara matanya akhirnya berbinar. Melihat Dongling Yuan yang ekspresinya langsung berubah pucat begitu dia bertemu matanya, Wei Tai menunjuk pria berambut pirang itu dan berkata, "Semua terjadi gara-gara dia. Dia yang merayu putriku dan membocorkan kekayaan orang tuamu. Bahkan jika kamu ingin membalas dendam, dialah dalang sebenarnya." Ayah, wanita muda berpakaian merah di sebelah Dongling Yuan memasang ekspresi rumit di wajahnya, ketika tiba-tiba, dia merasakan tubuhnya kehilangan keseimbangan dan terlempar ke depan, hampir seperti didorong oleh seseorang. Memutar kepalanya dengan tak percaya, Wei Yi melihat wajah Dongling Yuan yang tegas, saat pangeran ketiga dari Kerajaan Keberuntungan Langit menunjuk ke arah Wei Tai dan berteriak dengan suara marah. "Pembohong! Gara-gara putrimu merayuku, aku sampai nggak ngerti apa yang terjadi. Dia penyihir, sucubus. Kau membunuh kakak laki-lakiku, bahkan ratu kerajaan kita pun dipermalukan dan mati di tanganmu. Orang tua tak tahu malu, kau pantas mati." Memalingkan pandangannya untuk melihat Sun Long, Dongling Yuan langsung berlutut di lantai dan berbicara dengan air mata di matanya. "Kakak Sun, tolong hukum orang-orang ini atas kerusakan yang telah mereka timbulkan pada kerajaan kita dan keluargamu. Aku pasti buta sampai tidak menyadari hal ini sampai sekarang." Semua orang yang ada di dalam aula, termasuk Dong Wei Feng, Wei Tai, wanita muda berpakaian merah bernama Wei Yi, 2 ahli tingkat surga peringkat 1, Zhu Zan dan Zhu Heng, Sun Fang dan Sun An, dan bahkan Liu Mei, semuanya terdiam saat mendengar Dongling Yuan. Betapa tidak tahu malunya orang ini hingga tiba-tiba mencoba berpindah pihak pada saat ini. Air mata muncul di mata Wei Yi saat dia berteriak. "Kakak Ling Yuan." Bahkan Sun Long tertegun sejenak, tetapi langkahnya tidak melambat saat ia tiba di depan Wei Tai yang tertegun. Melihat Dongling Yuan, Wei Tai ingin muntah darah karena marah, dan menunjuknya dengan jarinya, ahli tingkat surga peringkat 2 awal berteriak dengan marah. "Kamu bohong." Namun, sebelum dia dapat menyelesaikan kata-katanya, suara Wei Tai terputus, saat dia merasakan tenggorokannya dicengkeram oleh cengkeraman seperti besi yang mengangkat seluruh tubuhnya ke udara. Mata Sun Long tidak menunjukkan sedikit pun rasa belas kasihan saat dia menatap lelaki tua yang telah melumpuhkan kedua orang tuanya. Tanpa membuang kata-kata, di bawah tatapan mata Wei Tai yang ketakutan, Sun Long mengepalkan tangan kanannya sekuat tenaga, langsung mematahkan leher petarung tingkat surga peringkat 2 awal itu. Retak, suara tulang patah bergema di aula istana, dan di bawah tatapan mata semua orang yang ketakutan, sang ahli tingkat surga tingkat 2 awal terjatuh ke tanah saat ia kehilangan nyawanya. TIDAA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 A
"Ah!" Wei Yi berteriak ketika melihat ayahnya terjatuh ke tanah, sementara matanya berkaca-kaca ketika menyadari apa yang telah terjadi.
Dia mula-mula menoleh ke arah Dong Lingyuan dengan pandangan kebencian di matanya, sebelum dia mengalihkan perhatiannya ke Sun Long. Mengambil belati perunggu kecil dari pinggangnya, dia bergegas ke arahnya dan berteriak. Mati! Sun Long memiliki tatapan dingin di matanya saat dia menatap Wei Yi yang memiliki aura seorang kultivator tingkat bumi tahap awal dan berlari ke arahnya. Fakta bahwa dia seorang wanita atau bahwa dia jatuh cinta pada Dong Lingyuan dan kemungkinan besar sedang dimanfaatkan, tidak mengubah fakta bahwa dia juga merupakan alasan utama yang menyebabkan segalanya di Kerajaan Keberuntungan Langit hancur. Seluruh kerajaan hancur, desa-desa dan kota-kota dijarah, dan bahkan kota hutan biru, telah berubah menjadi kota kematian, di mana hanya prajurit Wei Tai yang hadir, semua karena wanita di depannya ini. Hanya kota kekaisaran yang masih memiliki beberapa orang yang selamat bersembunyi di dalam rumah mereka, tetapi jumlah orang yang meninggal di dalam kerajaan telah melampaui separuh populasi asli kerajaan. Melihat Wei Yi berlari ke arah Sun Long dengan marah, kemarahan pun tampak di wajah Liu Mei, sementara pedang biru pun tampak di tangannya. Namun Sun Long hanya menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Ini adalah sesuatu yang akan dia urus sendiri. Itulah keadilan bagi kedua orang tuanya, yang hanya dia sendiri yang dapat melaksanakannya di hadapan mereka, untuk menenangkan perasaan sedih di hati mereka. Melangkah maju, Sun Long mengepalkan tangan kanannya erat-erat, sebelum ia melayangkan pukulan berkekuatan penuh ke arah Wei Yi yang datang. Udara berderak dan bahkan ruang di sekitar tinju Sun Long pun terdistorsi, saat tinjunya berhadapan langsung dengan belati Wei Yi. Di bawah tatapan mata Wei Yi, Zhu Zan, dan Zhu Heng yang ketakutan, belati perunggu tingkat 3 puncak itu hancur berkeping-keping setelah terkena pukulan mengerikan itu, sebelum tinju bertenaga penuh Sun Long terus melayang ke arah kepala Wei Yi. Hujan darah menutupi 4 orang yang berdiri di belakang Wei Yi, kepalanya meledak dalam sekejap, membuat jubah Dong Lingyuan dan yang lainnya menjadi merah. Tanpa sedikit pun rasa belas kasihan atau belas kasihan di matanya, Sun Long telah membunuh Wei Yi, sebelum dia mengalihkan pandangannya ke arah Dong Lingyuan. Ketakutan di mata Dong Lingyuan tidak bisa disembunyikan ketika dia melihat Sun Long berjalan ke arahnya, dan melangkah mundur dengan tergesa-gesa dia berkata dengan nada cemas. Saudara Sun, apa yang sedang kamu coba lakukan? Melihat sekelilingnya, mata Dong Lingyuan segera tertuju pada Zhu Zan dan Zhu Heng yang perlahan mundur sebelum dia berkata dengan tergesa-gesa. Benar, Saudara Sun, orang-orang itu juga membantu Wei Tai ketika dia melumpuhkan ayahmu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, mata Dong Lingyuan hampir melotot keluar dari rongganya sementara perasaan putus asa tiba-tiba menguasainya. Tangan Sun Long langsung menembus dadanya, memegang erat jantung Dong Lingyuan yang berdebar dengan tangan kanannya. Mengabaikan ekspresi ketakutan yang muncul di wajah pangeran ketiga, Sun Long mengepalkan tangannya erat-erat, dan suara letupan keras bergema di seluruh aula istana, mendatangkan teror tak berujung kepada siapapun yang mendengarnya. Menarik lengannya, Sun Long menyeka darah yang menetes di jubah Dong Lingyuan, sebelum membiarkannya jatuh ke tanah. Ekspresi ngeri muncul di wajah pangeran ketiga, saat tubuhnya perlahan jatuh ke belakang. Sun Long itu monster tak berperasaan tanpa emosi. Memalingkan pandangannya ke arah Dong Wei Feng, Sun Long terkejut melihat bahwa raja yang katanya bermartabat dari Kerajaan Keberuntungan Langit itu tidak peduli sedikit pun dengan kematian putranya. Sebaliknya, ia tampak agak lega setelah melihat Dong Lingyuan sekarat. Namun, saat ia merasakan tatapan Sun Long tertuju padanya, rasa takut bahwa gilirannya akan segera tiba langsung menguasainya. Namun, Sun Long tampaknya mengabaikan Dong Wei Feng, saat ia berjalan perlahan menuju Zhu Zan dan Zhu Heng. Keputusasaan memenuhi hati dua ahli tingkat surga saat mereka melihat monster berjubah biru berjalan ke arah mereka dengan ekspresi serius di wajahnya. Tampaknya kematian Wei Yi, Dong Lingyuan dan Wei Tai tidak menenangkannya sedikitpun. Zhu Zan adalah orang pertama yang berlutut, berharap bahwa dia masih bisa mengubah situasi ini saat dia berkata dengan serius. Biarkan aku hidup, aku akan memberimu semua yang kau inginkan. Saya memiliki 3 kerajaan, Anda bisa menjadi raja. Tidak, aku bisa membantumu menjadi raja pulau ini. Wanita, emas, ketenaran, kekuasaan, semuanya akan menjadi milikmu. Sambil menggelengkan kepalanya,
Sun Long kemudian berbicara dengan suara yang tidak akan berkompromi, tidak peduli apa yang Zhu Zan bersedia tawarkan. Seharusnya kau membantu dirimu sendiri dengan tidak terlibat dalam hal ini. Kalau bukan karena kalian berdua membantu Wei Tai, bagaimana mungkin ayah dan ibuku bisa lumpuh hari ini? Bagaimana dengan wanita, emas, ketenaran, dan kekuasaan? Apakah aku butuh orang sepertimu untuk membantuku mendapatkannya? Zhu Zan merasakan kemarahan dan keputusasaan muncul di hatinya. Dia ingin berargumen bahwa karena mereka lebih kuat dari Sun Fang, maka wajar saja jika dia menderita di tangan mereka, tetapi dia tahu bahwa argumen ini tidak ada gunanya. Zhu Heng menatap Zhu Zan, lalu menganggukkan kepalanya. Mereka berdua menerjang ke arah Sun Long pada saat yang bersamaan. Jika mereka akan mati, setidaknya mereka akan memastikan bahwa Sun Long juga akan menderita. Dengan tatapan dingin di matanya, Sun Long pertama-tama menoleh untuk melihat ke arah orang tuanya dan memastikan bahwa mereka memperhatikan, sebelum dia meninju ke depan dengan masing-masing lengannya. Dua ahli puncak tingkat satu surga, Zhu Zan dan Zhu Heng, keduanya terpental pada saat yang sama, hingga mereka menabrak dinding aula istana dan jatuh ke tanah. Pukulan mengerikan milik Sun Long telah menghancurkan dada kedua petarung tingkat surga itu, yang kemudian terjatuh tak bernyawa ke tanah, tiba di hadapan Dong Wei Feng. Dua ahli tingkat surga yang mirip dengan Wei Tai dalam hal kekuatan dan pengaruh, raja-raja yang masing-masing memerintah 3 kerajaan di dunia fana, eksistensi yang hanya bisa dikagumi Dong Wei Feng, berakhir mendarat di depan kakinya saat mereka mati. Tanpa sadar mengangkat kepalanya, Dong Wei Feng menggigil saat tatapannya bertemu dengan mata dingin Sun Long yang menatap balik ke arahnya. 315 akibatnya. Pupil mata Dong Wei Feng mengecil sementara tubuhnya menggigil begitu matanya bertemu dengan tatapan dingin Sun Long. Mata hitam Sun Long masih memancarkan niat membunuh, bahkan ketika Dong Wei Feng adalah satu-satunya musuh yang tersisa di dalam aula utama. Menyadari bahwa kematiannya sudah di depan mata, Raja Kerajaan Keberuntungan Langit pun melupakan segala kesombongan yang ada, dan segera berlutut. Namun, dia tidak cukup bodoh untuk memohon pada Sun Long, dan sebaliknya, tatapannya tertuju pada Sun Fang, saat dia berbicara dengan air mata di matanya. Saudara Sun, maafkan saya. Saya tahu apa kesalahan saya. Aku seharusnya tidak membiarkan anakku, tidak, bajingan tidak berbakti itu menyebarkan berita tentangmu. Saya tahu saya tidak pantas mendapatkan pengampunan, tetapi saya telah kehilangan 2 orang putra dan 2 orang istri, tolong jangan bunuh saya. Sun Long mengerutkan kening saat mendengar kata-kata Dong Wei Feng, sementara matanya menyipit. Tidak peduli alasan apapun yang digunakan Dong Wei Feng, kebenarannya adalah, dia tidak hanya membiarkan Dong Lingxin menyebarkan nama Sun Fang, tetapi dia juga melakukan segala yang dia bisa untuk memaksa Dong Lingxin bertarung melawan Wei Tai bahkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Dan sekarang dia meminta maaf. Sun Fang juga menggelengkan kepalanya, dan tanpa sedikit pun rasa kasihan di matanya, dia menatap Dong Wei Feng yang berlutut dan berbicara dengan dingin. Hehe, kalau cuma aku yang kau sakiti, aku bisa membiarkanmu pergi hari ini setelah melumpuhkan kultivasimu. Bagaimanapun juga, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Akan tetapi, kau bukan saja memilih untuk menyiksa kami setelah mengirim kami ke penjara bawah tanahmu, tetapi kau juga yang menyebabkan kultivasi istriku lumpuh. Jangan repot-repot meminta maaf, karena kamulah yang paling pantas mati dibandingkan orang lain. Rasa ngeri memenuhi hati Dong Wei Feng saat mendengar kata-kata Sun Fang. Bagaimanapun, ini tidak ada bedanya dengan menjatuhkan hukuman mati padanya. Sun Long tampaknya membencinya sejak awal, dan kini kata-kata Sun Fang tampaknya telah memadamkan harapan terakhirnya. Ekspresi Dong Wei Feng dengan cepat berubah menjadi kegilaan, tetapi sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun, Sun Long telah menghilang dari tempat asalnya setelah menggunakan Gale Steps dan langsung muncul di depan Dong Wei Feng. Sebuah pedang berwarna ungu ilusi telah muncul di tangan kanannya, dan menatap Raja Kerajaan Keberuntungan Langit, yang cemas di depannya. Sun Long menebaskan pedangnya secara horizontal ke arah leher Dong Wei Feng. Kalau saja para penari itu belum pingsan karena ketakutan di sudut ruangan, mereka pasti telah menyaksikan kejadian yang hanya terjadi sekali seumur hidup. Kepala Raja Sky Fortune Kingdom terpisah dari tubuhnya saat melayang di udara,
meninggalkan pancuran darah yang mewarnai aula utama istana menjadi merah. Begitu Sun Fang melihat pemandangan di depan matanya, perasaan puas dan lega menguasai hatinya, begitu pula perasaan lemah. Dia merasa lega karena putranya telah menyelamatkan dia dan Sun An, dan dia juga merasa bersyukur karena Sun Long cukup kuat untuk membalas dendam orang tuanya sendirian, tetapi dia juga merasa lemah setelah kultivasinya lumpuh. Ia telah berlatih sejak berusia 13 tahun seperti anak-anak lainnya di Kerajaan Keberuntungan Langit, dan perlahan-lahan ia telah bangkit melampaui orang lain dan berdiri di puncak Kerajaan Keberuntungan Langit, sebagai ahli formasi tingkat perunggu tingkat puncak 3 dan ahli tingkat bumi tingkat puncak 9. Namun, ia tampaknya kehilangan seluruh kekuasaannya dalam semalam karena rencana jahat Dong Weifeng dan pertikaian internal keluarga kerajaan. Namun, melihat putranya cukup kuat untuk membalas dendam sudah cukup untuk membuat Sun Fang tersenyum. Sun An tampaknya merasakan emosi Sun Fang yang bergejolak, dan sambil memegang tangan Sun Fang dia berkata, "Tidak terlalu buruk, setidaknya kita masih hidup. Kalau Longer tidak datang tepat waktu, mungkin kita sudah jadi tumpukan mayat sekarang." Sun Fang menganggukkan kepalanya, lalu memegang tangan istrinya tanpa berkata sepatah kata pun, sebelum pandangan mereka berdua tertuju pada Sun Long dan Liu Mei. Ekspresi Sun Long masih serius, saat ia memanggil Little Silver dari batu waktu, dan membiarkan Sun Fang dan Sun An duduk di punggungnya. Tanpa memperhatikan istana kerajaan lagi, dia dan Liu Mei duduk di punggung Little Silver juga, saat dia meninggalkan kota kekaisaran. Sun Long telah mendengar bahwa Dong Weifeng juga memiliki seorang putri, tetapi dia tidak akan secara pribadi pergi dan mencarinya untuk membunuhnya. Dengan Wei Tai di dalam istana, dia bahkan tidak tahu apakah Dong Weifeng akan membiarkan putrinya tetap di sana atau mengirimnya ke suatu tempat yang jauh. Adapun kekayaan istana kerajaan dan situasi Kerajaan Keberuntungan Langit, ini juga merupakan hal-hal yang tidak dipedulikan Sun Long. Sebagai kerajaan fana, mustahil bagi keluarga kerajaan untuk memiliki sesuatu selain emas dan perak berkualitas rendah dalam perbendaharaan mereka. Lagi pula, batu roh tingkat rendah merupakan komoditas langka yang hanya digunakan oleh para ahli tingkat surga di Sekte Awan Mengambang. Adapun situasi di Kerajaan Keberuntungan Langit, keadaannya telah berubah menjadi semakin buruk dan tak dapat diperbaiki bahkan sebelum Sun Long membunuh Dong Weifeng dan Dong Lingyuan. Dalam perjalanan menuju kota hutan biru, Sun Long telah melihat pasukan Wei Tai menjarah desa-desa dan kota-kota kerajaan, praktis menghancurkan segala sesuatu yang ada di jalan mereka. Pasukan Kerajaan Keberuntungan Langit telah hancur, dan kedaulatan kerajaan berada di tangan Wei Tai. Selain kota kekaisaran tempat semua warga berlindung di dalam rumah mereka, setiap kota lain di kerajaan hancur total. Sun Long yakin bahwa tidak akan butuh waktu lama bagi warga kota kekaisaran lainnya untuk mulai bergerak menuju salah satu kerajaan terdekat, karena Kerajaan Keberuntungan Langit akan segera menjadi wilayah untuk pecahnya perang lain, karena kerajaan-kerajaan di sekitarnya akan mulai bertempur memperebutkan tanahnya. Meninggalkan kota kekaisaran, Sun Long juga mengharapkan para gadis penari dan semua orang di dalam istana untuk segera mulai menyebarkan berita kematian Wei Tai dan saudara Su. Ini akan membuat kerajaan-kerajaan yang sebelumnya berada di bawah kendali Wei Tai, Zhu Zan, dan Zhu Heng, akan diperebutkan oleh para kultivator tingkat surga di sekitar mereka. Lagi pula, Sun Long tahu bahwa Wei Tai, Zhu Zan, dan Zhu Heng bukanlah satu-satunya ahli tingkat surga di pulau dunia fana ini. Sekarang setelah mereka mati, wilayah mereka pasti akan terpecah, dan bahkan keluarga serta orang kepercayaan mereka sendiri pun harus melarikan diri. Hanya butuh beberapa saat bagi macan kumbang hitam untuk melintasi jarak dari ibu kota kekaisaran dan tiba di langit kota hutan biru. Pada saat Sun Long pergi ke istana kekaisaran dan membunuh Wei Tai dan yang lainnya, pasukan Zhu Zan dan Zhu Heng telah melarikan diri dari kota ketika rumor tentang ahli tingkat surga Sun Long mulai menyebar. Akan tetapi, hampir seluruh penduduk asli kota itu telah dibantai, menjadikan kota hutan biru sebagai kota kematian. Sesampainya di langit di atas tanah milik Sun yang telah hancur, Sun Long melihat Sun Fang dan Sun An yang putus asa memegang tangannya, saat mereka melihat puing-puing dari apa yang tersisa dari rumah asli mereka. Dengan ekspresi serius di matanya,
Sun Long menatap orang tuanya yang masih menatap reruntuhan di bawah mereka sebelum dia berkata, "Ayah, Ibu, apakah kalian ingin ikut denganku dan Meyer ke dunia kultivasi?" Selanjutnya bab 316 keputusan Sun Fang.